Topik yang akan kami angkat dalam Editor's View kali ini adalah terkait efek kebijakan The Fed pada pergerakan pasar domestik. Kita lihat dulu artikel yang pertama. Beda nasib usai sabda The Fed, rupiah tertawa, IHSG menangis. Kita akan lihat di slide berikutnya. Artikel yang kedua, sell in May and go away. Benarkah IHSG selalu kebakaran di Mei? Nah, untuk mengulas isu ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia, editor CNBC Indonesia Muhammad Kadafi dan juga Chief Economist CNBC Indonesia Anggito Abimanyu. Selamat pagi Mas Davi dan juga Pak Anggito, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Sasa. Alhamdulillah baik, begitupun tampaknya IHSG juga tampaknya sudah mulai membaik, rupiah juga. Tapi saya akan ke Mas Davi dulu nih. Mas Davi, bagaimana sih sebetulnya arah ataupun perspektif dari redaksi CNBC usai indikasi The Fed yang mengatakan tidak akan ada pemangkasan suku bunga sama sekali, belum lagi tampaknya memang masih banyak PR-PR untuk mengatasi inflasi yang tampaknya sulit untuk ditaklukkan. Karena memang dari tahun lalu, kemudian awal tahun ini highlight itu selalu The Fed dan suku bunga gitu, Mas Davi, silakan. Ya, secara keseluruhan sebenarnya era suku bunga tinggi ini emang pasti berdampak negatif ya ke pasar keuangan. Nah, akhirnya pasti investor akan menghindari aset-aset yang high risk, ini salah satunya saham. Nah, ini kita bisa lihat efeknya itu kelihatan jelas saat setelah pasca pengumuman The Fed itu IHSG langsung turun 1%, 1,5% lebih bahkan, dan bahkan sempat menyentuh 2% di perdagangan intraday-nya. Nah, ini kalau kita lihat hari ini sih udah mulai membaik ya. Cuma catatannya net sell asing ini masih tinggi dalam beberapa pekan terakhir. Mungkin masih akan ada koreksi juga di IHSG. Nah, yang hari ini mungkin respon dari investor retail karena ada banyak harga diskon saham kan, jadi pada masuk semua lagi hari ini. Diskon awal bulan gitu ya. Oke, saya kan ke Pak Anggito. Pak Anggito, tapi tadi Mas Davi kan bilang net sell masih membayangi meskipun tampaknya sudah mulai bangkit. Sebelumnya kan Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga acuan terlebih dahulu di saat baru-baru ini The Fed memutuskan untuk menahan suku bunga. Nah, apakah memang ternyata bumper yang diberikan oleh BI ini belum cukup mampu untuk menahan net foreign sale yang bahkan kalau kita lihat dalam sebulan terakhir sudah menembus 22 triliun? Ya, memang banyak yang bertanya juga apakah kebijakan Bank Indonesia menaikkan suku bunga ini kebijakan yang benar atau tidak ya. Memang itu pertanyaan kenapa kok sekarang sudah dinaikkan, spreadnya udah lebih tinggi, capital inflow-nya belum, bahkan masih ada net sell gitu ya. Ya memang respon pasar itu tidak tiba-tiba ya, pasti ada jedanya, dia berusaha untuk mencerna dulu, termasuk mencerna perkembangan dari The Fed dalam 1-2 bulan ke depan gitu ya. Jadi tapi minimal ini dengan kenaikan suku bunga tidak menambah arus keluar ya. Arus keluar minimal pasar melihat bahwa kebijakan moneter Bank Indonesia cukup akomodatif gitu ya untuk melihat peluang capital inflow ke depannya. Nah, jadi tapi minimal dibuktikan dengan rupiah yang sudah mulai jinak gitu ya. Cina itu kan sebetulnya hasil buah dari ekspektasi pasar terhadap kebijakan Bank Indonesia. Nah, jadi impact yang lebih sustainable ya akan kita lihat 1 bulan ke depan ya. Oke, Mas Davi, kalau dari redaksi sendiri The Fed ini kan masih mengindikasikan hawkish ya, dan bahkan tadi di awal juga sempat dimention tidak akan ada pemangkatan suku bunga sama sekali. Nah, ini arah pemberitaannya akan seperti apa? Apakah memang awan kelabu ini masih akan membayangi tahun 2024 seiring dengan era suku bunga tinggi ini masih akan terjadi? Ya, kalau kita ngeliat sampai akhir tahun mungkin awan kelabu bisa dibilang masih akan membayangi di IHSG ya. Karena tadi itu era suku bunga tinggi itu orang akan mencari safe haven, dan dalam hal ini negara-negara berkembang kayak Indonesia juga akan terkena dampaknya lumayan besar karena akan mencari negara yang memiliki profil risiko lebih kecil dibandingkan Indonesia. Nah, IHSG sendiri mungkin bisa kembali ke 7.200. Tapi rasanya untuk melewati itu, untuk sampai cetak rekor lagi akan berat sih. Apalagi memang topiknya adalah era suku bunga tinggi dan juga higher for longer gitu yang selalu dikumandangkan. Kalau dari Pak Anggito, mengingat higher for longer ini kian nyata, tapi dengan sikap Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, di satu sisi The Fed menahan. Nah, ini kalau kita cermati dari segi spreadnya dampaknya bagi pasar keuangan domestik seperti apa sih Pak? Ya, sekali lagi harusnya kalau spread yang naik kan berarti ada insentif untuk capital inflow ya. Tapi
sekali lagi ini dalam situasi di mana pasar masih belum yakin ya, hawkish atau dovish gitu ya, kapan suku bunga akan turun dari Fed. Jadi mereka lebih cenderung konservatif ya di dalam melihat apakah akan mencari safe haven tadi yang kira-kira memberikan return yang lebih tinggi. Tapi minimal sekali lagi ini seharusnya market sudah mulai memahami sekali lagi ya bahwa Indonesia cukup akomodatif ya dalam kebijakan moneternya, tidak stubborn gitu ya. Enggak, kalau inflasi kita udah turun, kan tidak hanya inflasi faktornya, ada faktor global juga. Kalau di Amerika tentu patokannya adalah inflasi karena Amerika kan negara besar ya. Kalau kita kan ekonominya relatif jauh lebih kecil ya. Jadi dan pengaruh dari faktor eksternal sangat tinggi ya Pak. Jadi bagaimanapun juga suku bunga ini akan dipengaruhi oleh dua hal ya. Pertama tentu target inflasi yang sudah di bawah 2%. Yang kedua adalah volatilitas dari paper atau nilai tukar kita ataupun suku bunga di dunia ini di Fed khususnya terhadap Indonesia bagaimana ya. Dan itu akan mengaruhi tingkat confidence dari market apakah akan kembali atau tidak. Tapi saya yakin suatu saat akan kembali kok. Oke. Gitu ya. Tapi Pak Anggito melihat bahwa dengan tren inflasi Amerika Serikat yang kian mereda, kalau kita lihat di tahun lalu Juni sempat 9% dan terakhir 3,5%. Apakah sebetulnya memang secara tren ini meskipun gradually menurun, tapi inflasi Amerika Serikat ini memang sulit ya Pak untuk ditaklukkan? Ya banyak bad news gitu ya. Mereka akan melihat ini dengan kondisi ketegangan di Timur Tengah, ini kemungkinan harga minyak akan naik. Kan. Kalau harga minyak kan faktor yang cukup besar dalam inflasi ya. Itu mereka melihatnya meskipun Jerome Powell selalu mengatakan itu bukan, kita nggak ikut-ikutan soal politik gitu ya, kan ada statement beliau kan. Tapi sebetulnya pengaruhnya bukan pada politiknya, tapi pengaruhnya pada pasar keuangan gitu. Jadi itu ada faktor yang terus dipantau apakah ini berpengaruh pada inflasi atau tidak. Mungkin di sisi output gap sudah cukup stabil ya di angka 2-3%. Tapi di sisi volatilitas dari sisi energy price ya, food dan sebagainya itu akan tetap mempengaruhi kondisi inflasi ke depan di Amerika sendiri. Oke, saya akan kembali ke Mas David. Selain karena memang faktor eksternal terkait dengan The Fed, bagaimana nih fenomena yang biasa terjadi di bulan Mei, sell in and go away? Trennya seperti apa sih Mas David? Nah ini sebenarnya menarik juga sih, sell in May and go away ini apa ya, bisa dibilang mungkin mitos kali kalau di kita. Karena kalau perlu dicatat, awalnya muncul si frase ini kan karena pasar di AS mau libur musim panas, jadi banyak dana tarik keluar, dan akhirannya untuk dipakai liburan segala macam, dan mereka kembali lagi nanti di sekitaran Oktober. Dan data historisnya juga menunjukkan kalau di AS itu Mei-Oktober itu untuk perdagangan lebih bagus dibandingin Mei Oktober lebih buruk dibandingin di November ke April. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya agak beda nih, karena kita punya periode libur kan yang beda juga. Kita tergantung mudik Lebaran dan libur anak sekolah di tengah tahun. Dan kalau dilihat juga dari data risetnya CNBC, kita bisa ngelihat data perdagangan di Mei Oktober itu justru malah lebih baik secara rata-rata dibandingin November April. Jadi kalau kita lihat Mei ini turun, mungkin faktornya lebih ke kondisi ekonomi terkini aja kali ya. Dan beberapa kali turun juga kayak ada COVID, terus ada perang Rusia-Ukraina dan segala macam. Itu sih. Jadi kalau untuk sell in Mei, jadi nggak pasti gitu ya? Iya, nggak pasti juga. Jadi nggak bisa dibilang sell in May go away itu sebuah situasi yang udah pasti terjadi di Indonesia sih. Oke, kalau Pak Anggito melihatnya seperti apa? Apakah memang ini lebih ke cocok logi gitu ya Pak? Kebetulan sebetulnya sentimennya lagi buruk nih. Memang pola dari spending dan borrowing dari investor memang begitu ya. Saya dulu di Kementerian Keuangan juga begitu. Kalau mau masuk ke pasar Januari Februari ketika orang sudah habis liburan, lalu cari sudah bagi-bagi dividen, lalu kemudian Januari cari instrumen ya, Januari sampai Februari. Kemudian dibilangin jangan masuk di pasar bulan Mei karena orang sudah mau libur summer gitu ya. Itu ada gitu. Dan itu yang pola yang selalu menjadi acuan. Saya waktu di Kementerian 10 tahun saya tidak pernah masuk ke pasar bulan Mei ya, sampai dengan September. Tapi trennya kebetulan ya, sama apa beda nih Pak sebetulnya? Sama ada kesamaannya. Juga seperti di Indonesia ini kan kenapa bulan Mei ini, April Mei ini hati-hati itu karena kan laporan keuangan keluar ya. Laporan keuangan itu juga
ada yang positif, ada yang negatif. Tapi minimal wait and see lah, nunggu laporan keuangan. Itu sebetulnya ada trennya gitu. Oh, trennya ada karena memang ada alasannya gitu Ada ya Pak, alasannya. karena memang secara Kalau yang seasonal tadi ya itu agak subjektif ya. Tetapi kok ya begitu ikutin tuh oleh market itu, mereka rajin cari instrumen. Kalau orang investor di sana itu kan Januari, Februari. Ya, setelah itu mereka siap-siap untuk Oktober gitu. Jadi September, Oktober, jangan masuk di bulan Desember kan sudah liburan. Jadi memang window-nya itu sudah teratur gitu. karena kebetulan ada rilis keuangan juga Rilis ya Pak ya. kemudian ditambah lagi dengan rilis keuangan gitu. Nah, gitu. Ada musim dividen kali ya, karena profit Iya. taking Oke, sebuah jadi dividen. memang ada masa-masanya, jadi Masa-masa. pelaku pasar mungkin melakukan profit taking juga jadi. ya lihat kondisi laporan keuangan tahun lalu berapa dividennya kan. Ya kan. Oke, baik Pak.